Inilah sajian 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, Bible Intake. Bible Intake adalah istilah yang digunakan oleh Donald S. Whitney dalam bukunya Spiritual Disciplines untuk menyebut salah satu dari 10 disiplin rohani Kristen. Tujuan utama Bible Intake adalah memberi makan roh kita dengan kebenaran Alkitab agar kita semakin serupa dengan Kristus, memiliki kesucian hidup, dan berperilaku sesuai hikmat yang Alkitabiah. Beberapa cara Bible Intake menurut buku Spiritual Disciplines adalah membaca Alkitab, mendengar Alkitab, melakukan studi Alkitab, menghafal ayat-ayat Alkitab, memeditasikan ayat-ayat Alkitab, dan mengaplikasikan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Ketahui lebih banyak tentang Bible Intake melalui seminar Sabda bertajuk Lapar Rohani, Cara-cara Makan Alkitab, dan Bu Sabda, Rencana-rencana Baca Alkitab dan Renungan di situs live.sabda.org. Mari lakukan disiplin Bible Intake setiap hari untuk terus bertumbuh melalui makanan firman Tuhan. Ministry Info, penjangkauan dengan media. Pada era digital, media telah menjadi alat penjangkauan yang sangat efektif. Semua produk media, khususnya video Kristen yang bagus, dapat menjadi konten media sosial yang dapat menarik mereka yang belum mengenal Kristus. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat, tim media yang antusias, dan pembuat konten yang kreatif. Sabda menyadari pentingnya kebutuhan pelayanan media untuk dilakukan oleh gereja dan masyarakat Kristen secara umum, terutama untuk menjangkau generasi digital. Melalui seminar bertajuk Menjangkau Indonesia dengan Media Digital, serta diajak untuk memikirkan dengan serius pentingnya menyusun strategi bagi gereja dan orang Kristen dalam melakukan pelayanan media untuk penjangkauan. Mari menyimak materi seminar ini di situs live.sabda.org. Mari kita pikirkan bersama bagaimana meningkatkan pelayanan media untuk menjangkau generasi digital bagi kerajaan Allah. Learning Info, mengupas buku Knowing God. Menurut J. Packer dalam buku Knowing God, Allah yang patut kita kenal adalah Allah yang dijelaskan oleh Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sebab Alkitab adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Nah, apalagi yang dapat kita pelajari dari buku Knowing God yang sangat terkenal ini? Kami mengundang Anda untuk menyimak pemaparan materi buku Knowing God yang dijelaskan oleh Pendeta Vincent S. Sijabat dalam acara Sabda Live yang lalu. Kami yakin pemaparan materi ini akan menolong Anda mengupas buku Knowing God secara mendalam. Kalau ingin mendapat berkat lebih banyak lagi, simak acara ini bersama teman-teman gereja, pelayanan lain, dan saling berbagi dan mendiskusikan berkat-berkatnya. Dapatkan rekaman pemaparan materi Knowing God ini di situs live.sabda.org secara gratis. Mari terus belajar supaya kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Partners Info, Persekutuan Evangelisasi Anak-anak PEA. Persekutuan Evangelisasi Anak-anak adalah lembaga pelayanan anak yang didirikan oleh Adelaide Johnson Heath pada 11 Oktober 1963 di bawah naungan Yayasan Persekutuan untuk Pekabaran Injil YPUPI. Semasa hidupnya, beliau aktif mengabdikan dirinya melayani anak-anak, guru sekolah minggu, dan para pelayan anak di seluruh Indonesia. PEA mandaskan pelayanannya dari 2 Timotius 3 ayat 15 dengan tujuan memberitakan Injil kepada anak-anak melalui program Pondok Gembira, pembinaan guru, seminar Paskah, program teacher training, diklat Natal, dan pelayanan kepada gereja-gereja. Bekerja sama dengan WEC, Worldwide Evangelization for Christ, PEA membagikan buku keliling dunia bersama Tatik dan Totok untuk menolong anak-anak mengenal misi, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan mendoakannya. Kunjungi Facebook PEA Pusat dan doakan agar pelayanan mereka menjadi berkat bagi anak-anak Indonesia. Teknologi Info, komunitas WhatsApp menambah 2 fitur baru. WhatsApp meningkatkan layanannya dengan menambah fitur baru untuk menolong pengguna berkoneksi dalam grup. Pertama, fitur komunitas yang memungkinkan pengguna mengelola dan mengelompokkan grup-grup terkait di bawah satu payung. Jadi, jika Anda memiliki beberapa grup untuk gereja atau organisasi Anda bisa membuat satu komunitas untuk menghubungkan semua grup itu sehingga memudahkan pengelolaannya. Kedua, WhatsApp menambah kapasitas panggilan video sampai maksimal 32 orang. Ini kabar baik untuk Anda yang sering melakukan panggilan video, khususnya dengan grup sehingga lebih banyak orang bisa saling terhubung. WhatsApp juga memiliki fitur polling untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara real time dalam chat group. Menarik bukan? Silakan coba fitur-fitur ini, terkhusus untuk meningkatkan relasi di antara orang-orang yang Anda layani. Tinggal Sabda 5, 5 dalam 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.